Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali murid Zat Islamic School rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membaca tafsir dari surat Al-Fatihah dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka sepakat untuk mengawali penulisan mushaf Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Quran ini dibuka dengan surat tersebut, maka dikenal dengan sebutan surat Al-Fatihah. Disebutkan di sini suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Summiyat hadhihi suratu bil Fatihah li'annaha yuftatahu bihal Qur'anul azim. Surat ini disebut dengan surat Al-Fatihah karena Al-Qur'anul azim dimulai dengannya. Dalam penulisan mushaf yang pertama kali disebut adalah, yang pertama kali ditulis adalah surat Al-Fatihah. Wa tusamma bil mathani, dan disebut juga dengan al-mathani. Al-mathani itu artinya yang berulang-ulang, karena li'annaha tuqra'u fi kulli raq'atin, karena surat Al-Fatihah ini dibaca dalam setiap rakaat salat. Walaha asma'un ukhar, dan surat Al-Fatihah ini memiliki nama-nama lainnya. Sehingga surat Al-Fatihah itu memang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya yang disebutkan di sini termasuk dari rukun salat. Rukun salat itu unsur yang harus dilakukan dalam suatu rangkaian ibadah. Kalau rukun sholat berarti bagian dari sholat yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan apakah dengan sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tidak sah. Itu sisi penting dan salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah, termasuk dari rukun sholat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan keutamaan lain dari surat ini adalah doa yang terkandung di dalamnya, memohon agar senantiasa diberi sikap istiqamah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, di ayat yang ke-6. Kemudian keutamaan yang lain bahwa surat Al-Fatihah ini mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah dalam mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta. Keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan nama serta sifatnya. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi, dengan menyebut nama Allah. Maksudnya menyebut nama Allah untuk memohon pertolongan kepadanya. Aku memulai membaca Al-Quran dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta pertolongan kepadanya. Kemudian apa makna dari lafzul jalalah Allah? Allah alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah itu adalah nama Rabb, nama yang kita ibadahi, Tuhan yang kita sembah.
tabaraka wa ta'ala, yang maha baik, yang maha tinggi. Al-ma'budu bihaqqin duna siwa, satu-satunya yang diibadahi dengan benar, bukan selainnya. Maksudnya kalau ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah peribadatan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selainnya, walaupun mungkin disebut oleh manusia sebagai Tuhan, tapi tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, itu adalah nama yang paling khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tadi. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu, sehingga selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dinamai dengannya, tidak boleh disebut dengan Allah. Kemudian Ar-Rahman, dzir rahmatil 'ammah alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalq. Makna dari Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang umum, maksudnya bahwa rahmatnya itu meliputi seluruh makhluk. Manusia yang bagaimanapun, yang beriman, tidak beriman, hewan yang berakal, hewan yang tidak berakal, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim bil mu'minin. Kemudian Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih khusus, bahwa dia memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Wa huma asmani min asma'ihi ta'ala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatadammanani isbata sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliqu bijalalih. Keduanya menunjukkan nama dan menunjukkan penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, As-sana'u 'ala Allah bisifatihi allati kulluha awsafu kamal. Pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, dan juga pujian untuknya karena nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi. Ad-diniyah wa dunyawiyah, nikmat yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Sehingga di sini disebutkan dua hal mengapa seseorang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama karena kesempurnaannya, kemudian yang kedua karena nikmat-nikmatnya. Wa fi dhimnihi amrun li'ibadihi an yahmaduh, dan kandungan dari ayat ini adalah perintah kepada para hamba agar memujinya, agar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiqqu lahu wahdah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Wa huwa subhanahul munsyi'u lil khalq. Kemudian makna dari Rabbul Alamin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan makhluknya seluruhnya. Al-qa'im bi umurihim, yang mengurus seluruh urusan mereka. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amih, yang mengatur seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Wali auliyaihi bil imani wal amali salih, dan yang menjaga orang-orang yang dia cintai dengan keimanan dan amal saleh. Ini ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dalam mencipta, memberi rizki, dan mengatur alam semesta. Dan di dalamnya terdapat kandungan perintah untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Ini yang bisa kita
baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.